ketiga ialah katanya kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan juga dengan penuh keimanan, dosa diangkat. Kemudian pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka, ya. Iblis setan dirantai. Jadi saya dengan juga berita-berita yang luar biasa. Ada pemerkosaan 8 orang, ada juga perampokan. Jadi bagaimana yang sebenarnya? Katanya setan sudah dekat. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tapi maksiat menjadi gede. Jadi kata ada Buya di Takwa dulu tuh, saya masih ganteng dulu ya. Jadi garing di Takwa, Buya Datuk Batuan. Apa kata Buya? Kenapa setan udah dekat? Kenapa juga orang berkelahi segala macam? Nah, kata Buya itu, ya setan itu memang diikat, tapi dia mencibir juga, dicibir-cibir juga kita itu. Nah, maka kita dibilang. Nah, kalau kita mempedomani Ramadan yang lalu dengan satu ayat, ya. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah itu berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, dan dia akan dijadikan penguasa di muka bumi. Bukannya penguasa Indonesia, tapi penguasa di muka bumi. Nah, bila analisa, berdasarkan analisa pribadi saya, misalnya ya, atau kita sepakat ya, berarti puasa-puasa yang lalu itu belum membuahkan takwa, belum diampuni semua dosa kita, ataupun belum ada sangat sedikit kan, sehingga tidak mayoritas. Karena itu makanya tidak pernah tegak daulah Islam. Nah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang ini, ya, kalau kita memang kita laksanakan dengan penuh keimanan, dikasih titik takwa, diampuni dosa kita. Bahkan malam Lailatul Qadar saja, ya, kita beramal malam itu pasti ada malam Qadar. Maka amalnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi marilah kita sama-sama merenung, ya. Nah, kalau saya tambah satu lagi ya, saya melihat update. Kalau saya 38 provinsi yang ada di Indonesia ini. Maka satu provinsi saja yang dimenangkan oleh partai Islam. Satu provinsi. Yang lainnya partai non-Islam. Nanti Bapak dia sendiri. Nah, berdasarkan analisa itu, maka pastilah ya, Allah belum menolong umat kita di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang terjadi masa-masa yang lalu itu, dan kita bisa melaksanakan Ramadan kami dengan penuh keimanan, dengan sesuai dengan tuntunan-tuntunan, kita mendapatkan takwa, semua dosa diampuni. Nah, insya Allah Allah akan menolong kita. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau tidak, saya mendapat informasi saja 2030 nanti itu orang asing ya, di Indonesia ini sudah 200 juta. Jadi kalau ada pemilu ya, tidak akan pernah menang orang kita Melayu. Nah, sekarang aja 2 kali pemilu ya, gagal. Itu udah dibukakan penyimpang penyelewengan hasil pemilu. Nah, makanya bahwa kita perlu berbicara dari hati ke hati. Kalau saya mungkin tidak mengalami, nah mungkin saya itu 10
tahun lagi enggak. Itu pikiran saya. Maka yang akan terjadi nanti semuanya itu adalah orang-orang yang tidak memakai ajaran. Nah, kalau boleh saya menyarankan, saya di fakultas baik, tidak boleh riset. Coba nanti diteliti setelah Ramadan ya, apa perbedaan kondisi jamaah masjid sesudah Ramadan? Bertambah atau tetap saja? Atau berkurang? Apa kondisi ya umat Islam sesudah ini? Bergerakkah dia dalam bidang keislaman atau di bidang non-Islam? Saya akhir-akhir ini Bapak selalu mengatakan